Welcome to channel Movieman Universal. Saatnya kami akan menemani waktu luang kalian dengan review film-film terbaik sepanjang masa. Dan kami akan terus update film-film pilihan untuk kalian semuanya. Film berjudul This Is The End pada tahun 2013 ini mengisahkan tentang dunia yang kiamat, di mana orang baik akan ditarik ke surga dan yang jahat, bagaimana nasib mereka? Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di awal film, Jay tiba di Los Angeles untuk mengunjungi teman lamanya, yaitu Seth. Di perjalanan pulang, tak lupa untuk mampir makan burger dulu. Enak juga tuh burger, jadi lapar. Sesampainya di rumah, pemain film Shrek itu memberi kejutan kepada temannya yang sudah lama tak bertemu. Lalu Seth mengajak Jay untuk datang ke pesta tasyakuran rumah temannya, di mana di sana akan ada banyak artis Hollywood ternama. Disinilah Jay bertemu dengan seorang seniman yaitu James. Lalu Rihanna, Jonah Hill, Kevin Hart, Craig, Emma Watson, Danny, dan lainnya. Di situ Jay merasa tidak nyaman dan Seth menemaninya ke Indomaret untuk membeli jahe hangat. Namun tiba-tiba nampak cahaya biru yang menyedot banyak orang ke langit. Mereka melarikan diri kembali ke rumah James. Seluruh kota terlihat sangat kacau. Tapi di dalam rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Namun mereka panik saat merasakan gempa berkekuatan 19 detik. Semua orang berlari keluar. Tanah mulai retak dan muncul lubang kenikmatan, maksudnya lubang besar di halaman rumah James. Para tamu selebriti tewas dan beberapa memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Di televisi memberitakan bahwa telah terjadi gempa bumi yang menghancurkan sebagian besar Los Angeles hingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Saat itu juga, HP, laptop, TV, sepertinya semuanya tidak berfungsi. Lalu mereka menutup semua jendela pintu rumah dan mengumpulkan persediaan yang ada. Mulai dari air, jamu, beras kencur, sirup, sarden, endok, piscok, apel, daging kurban, susu, wijen, rempah-rempah, kamera dalam film 127 Hours, dan pistol. Mereka hanya bisa menunggu bansos BLT tiba. Saat malam gelap, Jay berkata pada Seth bahwa ini adalah hari kiamat. Tentu saja Seth berpendapat bahwa berarti orang yang disedot dengan cahaya biru adalah mereka orang pilihan yang akan masuk surga. Dan mereka pun tertidur. Kok masih gelap anjir, udah pagi ini. Keesokan paginya, Danny yang tertidur awal karena mabuk berat bangun lebih dulu. Danny menghabiskan persediaan air dan banyak makanan yang ada. Franco yang mengetahuinya membangunkan semua temannya untuk menghentikan Danny. Sebenarnya tujuannya baik ya, tapi Craig berkata bahwa ini semua adalah persediaan makanan terakhir yang ada sampai bantuan BLT tiba. Danny bingung dengan perkataan temannya dan dijelaskan tentang kejadian semalam. Namun ia tidak mempercayai itu, sampai terlihat seorang pria nongol meminta pertolongan. Namun ia diserang oleh makhluk yang tak terlihat. Dan pria itu pun wafat. Makin penasaran aja kan? Lanjut. Ketegangan meningkat karena berbagai konflik. Jay yakin dan berkata pada semuanya bahwa bencana itu mungkin adalah kiamat yang diramalkan dalam buku Tatang Sutarman. Jay menjelaskan bahwa akan muncul naga berkepala 212 pada hari kiamat. Tetapi semuanya tak mempercayai akan hal itu. Mereka mencoba untuk saling berbagi. Franco yang diam-diam memanggil Seth dan memberikan 3 biskuit kepadanya, lalu menyembunyikannya di dalam kampes lembabnya agar tidak ketahuan yang lain. Hari demi hari dilalui. Mereka menyibukkan diri mulai dari mengkonsumsi rempah-rempah cap kaki 5 yang membuat halu tingkat galaksi,
hingga bermain tembak-tembakan, bus tayo, mafia jadi-jadian, koboi, peta umpet, dan pastinya menonton Movie Man Universal. Tiba-tiba ada yang mendobrak pintu dari luar, yang ternyata adalah Emma Watson. Ia bertahan hidup di gorong-gorong selama 4 hari. Jay bertanya, "Apakah kau melihat sesuatu di luar?" Emma pun menjawab kalau mungkin ini adalah serbuan zombie. Kenapa nggak pakai tongkat sihir ya? Emma lalu beristirahat. Saat ingin bobok cantik, ia mendengar pembicaraan teman-temannya yang berada di luar. Ia mendengar kalau ke-6 temannya ini akan berbuat jahat kepadanya. Lalu dengan marah dia keluar kamar. Saat Seth akan menjelaskan kesalahpahaman itu, dia memukul wajah Seth dan memaksa untuk memasukkan persediaan minuman ke dalam tasnya, dan Emma pun pergi dengan meninggalkan mereka. Singkat cerita, mereka semua kehausan. Lalu James ingat kalau di gudang ada air minum, tapi pintu gudang itu berada di luar samping rumah. Craig terpilih untuk pergi ke gudang dengan tali yang terikat dari dalam. Saat berada di luar, dia melihat makhluk aneh dan lari hingga menyebabkan tali terlepas karena memang belum diikat dari dalam. Craig mencoba untuk membuka gudang, tapi gudang itu masih terkunci hingga pada akhirnya dia lari dan melihat sesuatu yang tampaknya mengerikan. Saat berhasil masuk ke dalam, Craig ditarik dengan sangat kuat dari luar dan teman-temannya berusaha melepaskan tali yang masih terpasang dengan memutusnya. Di sini Craig sangat ketakutan. Tidak kehilangan akal, James menjelaskan bahwa sebenarnya gudang itu tepat berada di bawah mereka. Dan tanpa keahlian, mereka menggali bergantian dengan alat seadanya. Saat mereka berhasil menggali, Seth dan Jay jatuh ke dalam dan menemukan 2 galon air. Saat menikmatinya, Danny meminum banyak air sampai membuat semuanya marah, hingga pada akhirnya Danny tak terima dan malah menumpahkan sebagian besar air. Dengan setelan jas milik James, Danny memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Sebelum pergi, James memberikan sebuah pistol dan Danny malah menembaki semua teman-temannya. Mati nggak tuh? Tenang, hanya pistol properti. Lalu Danny marah sampai membeberkan semua keburukan temannya, terutama Jay yang sok suci ini. Sebenarnya Jay ini sudah berada di kota Los Angeles 2 bulan lalu, tetapi dia malah tinggal di hotel dan meminta Danny untuk berbohong kepada Seth dan semua temannya untuk alasan tertentu. Aduh, makin kacau nih. Dan malam itu pertengkaran pun terjadi sampai Jonah berdoa agar Jay mati kerasukan dedemit. Just kill Jay. Hayo lu. Pagi pun tiba. Mereka berencana untuk mengambil makanan dan air di luar dengan cara siapa yang mendapatkan korek terbakar, dialah yang pergi. Apesnya, Seth tak beruntung, namun menolak untuk pergi dan malah menyuruh Jay karena kebohongannya selama ini. Tapi Craig yang tak tega lalu menemaninya. Mereka pun pergi keluar. Nampak seluruh kota sangat kacau. Ketika melihat rumah, mereka pun langsung masuk. Saat akan mengambil beberapa persediaan air makanan, tiba-tiba mereka kaget bukan main dan berlindung lari untuk kembali. Di skin lain, Jonah kesambet lampor sehingga menyerang 2 orang temannya secara membabi buta. Ketika Jay dan Craig berhasil kembali, mereka lalu melawan Jonah dan mengikatnya. Sekarang semuanya mengakui bahwa teori Jay benar tentang kiamat dan ingin bertobat. Tobat nggak tuh? Lampu tiba-tiba mati. Jonah berteriak dan mereka berempat berencana untuk pengusiran setan.
Di tengah prosesi ruqyah ini, Jay dan Seth malah berkelahi yang tanpa sengaja menjatuhkan lilin hingga membuat nyala api yang membakar Jonah dan seisi rumah, hingga memaksa yang lain untuk keluar rumah. Di luar rumah, terlihat makhluk besar yang akan membunuh mereka. Craig mengalihkan perhatian monster itu dan mengorbankan nyawanya agar teman-temannya bisa selamat untuk pergi menggunakan mobil. Namun, tiba-tiba cahaya biru menyedotnya ke langit. Craig berhasil melakukan penebusan dosa dan mungkin akan masuk surga. Di mobil, mereka diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, yang ternyata pemimpin mereka adalah Danny yang sudah menjadi kanibal. Lalu James ingin mengorbankan nyawanya agar teman-temannya bisa kabur, layaknya Craig. Namun karena kesombongannya, dia gagal. Alhasil James menjadi santapan kelompok Suminto. Nyam 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 nyam. Seth dan Jay berusaha lari untuk bersembunyi. Akan tetapi makhluk raksasa bertanduk muncul di hadapan mereka. Sadar akan nyawa yang terancam, Jay meminta maaf kepada Seth dan saat monster itu akan memakannya, muncul cahaya biru yang menyelamatkan Jay. Saat akan ditarik ke atas, dia memegang tangan Seth agar tetap bersama-sama. Tetapi cheat pun ditolak. Di sini Seth sadar karena ia tak layak bersama temannya menuju surga dan meminta untuk melepaskan pegangan itu. Karena jika tidak, mereka berdua akan mati. Namun tentu saja Jay menolak. Dengan terpaksa, Seth melepaskan pegangan itu dan Seth pun berhasil melakukan penebusan dosa sampai cahaya biru memotong batang nuklir monster besar itu. Aduh, ada-ada aja di film. Scan berpindah di surga, di mana mereka disambut oleh Craig. Di sana terdapat banyak orang memakai baju putih, dan di surga, apa yang kalian pikirkan akan langsung terkabul. Kebayang nggak tuh apa yang ada di pikiran kalian, Sobat Universe? Dan film pun diakhiri dengan permintaan Jay yang menginginkan konser organ tunggal. Film pun selesai. Gimana? Seru banget kan pembahasan film dengan deretan para selebriti Hollywood ini? Semoga kita semua selalu berbuat baik kepada semua orang dan segera bertobat karena kejadian kiamat sendiri pasti akan terjadi. Sekian pembahasan kali ini dan tunggu pembahasan film selanjutnya. Jika ada kesalahan, saran dan kritik silakan tulis di komentar. Film apa yang kalian inginkan untuk kami bahas? Silakan juga tulis di komentar sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengetahui update pembahasan film dari Movie Man Universal. Bye!